Ajis Rismaya Mahfud didata hukum puluhan karyawan PT Trans Batavia di PHK sepihak tanpa berikan pesangon, minta keadilan. PHK menang di pengadilan hubungan industrial Jakarta Pusat, dan PT Trans Batavia diwajibkan untuk membayar pesangon kita teman-teman dari karyawan sebesar 2,8 miliar, more less lah, antara segitu. Setelah kita melakukan pengecekan di Dirjen Kumham, ternyata PT Trans Batavia ini presiden direkturnya ternyata masih perwakilan dari Maesari Group, yaitu Ajis Rismaya Mahfud sebagai presiden direktur. Nanti akan saya share data-datanya ke Bapak Ibu semuanya. Nanti di sini kami telah melakukan verifikasi langsung kepada Pak Ajis di tanggal 26 kemarin. Saya langsung bertemu dengan teman-teman yang di PHK dan beliau tidak bersedia untuk membayarkan pesangon, hanya diberikan ke kami uang kerohiman, menitipkan uang sebesar 500 juta, maaf, bukan 500 juta. Sehingga berdasarkan itu kami semua merasa sangat-sangat tidak adil, karena kami bukan meminta kepada beliau ini sebagai presiden direktur Trans Batavia, tapi kami hanya meminta hak kami sebagai buruh dalam hal pesangon yang di PHK. Dan itu pun kami mulainya dari pengadilan dan sudah diputus pengadilan. Seorang Ajis Rismaya Mahfud ternyata tidak mau mematuhi hukum di Indonesia. Saya sangat menyayangkan, apalagi beliau, saya datang jauh-jauh dari Jakarta kemari karena mengingat perjuangan beliau dalam rangka kontestasi pilkada. Saya pikir orangnya punya etika hukum yang cukup tinggi, integritas sebagai seorang calon. Ternyata ketika saya bertemu, saya menyayangkan hal tersebut. Hingga hari ini saya press conference untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kami 40 orang merasa dizalimi. Di antara 40 ini sudah ada 2 orang yang meninggal, Pak, karena kejadian di PHK secara sepihak sama mereka dan hanya diberikan uang kerohiman saja. Sebenarnya kami tidak menuntut apa, kami tidak menuntut lebih dari yang kami inginkan. Kami yang menuntut bahwa bayarkan sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Itu pun kami harus menempuh jalur hukum pengadilan hubungan industrial dan sudah menang. Bahkan ketika sudah menang pun kami masih dizalimi, tidak diberikan, malah ditawarkan uang 500 juta. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Sangat-sangat dizalimi. Dalam 2 tahun perjuangan kami untuk mencari keadilan, ternyata di Indonesia belum kami temukan. Hingga hari kemarin tanggal 26 kami bertemu langsung. Sebelumnya padahal saya sudah melayangkan somasi di tanggal 16 September. Somasi ini kami sudah layangkan ke Saudara Ajis Rismaya Mahfud sebagai presiden direktur PT ini. Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Saya coba mencari, mengejar kemanapun beliau, tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan ke kantor Maesari Group sebagai perusahaan keluarga yang menaungi perusahaan ini pun tidak diizinkan bertemu. Tanggal 26 saya datang ke sini bertemu dengan beliau, alhamdulillah sudah ketemu. Tapi ternyata hasilnya juga tidak menurut kami sangat tidak adil. Karena yaitu kami sudah hanya meminta hak kami tidak berikan. Kami menempuh jalur hukum dan ternyata disetujui pengadilan tidak diberikan juga. Bahkan kami sampai jauh-jauh setahun lebih untuk meminta keadilan, tidak bisa. Akhirnya hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tasikmalaya sebagai daerah yang akan pilkada, di mana seorang Ajis Rismaya Mahfud, presiden direkturnya PT Trans Batavia, yang telah mem-PHK-kan orang 40 tanpa diberikan pesangon. Saya meminta penilaian, saya minta untuk diberikan keadilan. Apakah seorang calon bupati tidak punya integritas hukum maupun integritas hati nurani? Kita tidak minta lebih dari situ. Kita tidak mau memperdagangkan perkara. Kita cuma minta diberikan hak kami sebagai pekerja yang harus diberikan pesangon. Hari ini kami meminta keadilan khususnya ke masyarakat Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Apakah masyarakat Tasikmalaya masih menginginkan pemimpin yang begini?
Saya pikir sangat konyol sekali Bapak Ibu. Kalau hanya 40 orang tidak diberikan pesangon, bagaimana memimpin 2 juta orang di Kabupaten Tasikmalaya? Banyak dari seorang Haji Imam Mahfud tidak bisa kamu permainkan. Saya cuma berani berbicara saat ini sebelum kami melakukan upaya hukum. Kami minta keadilan bagi masyarakat Tasikmalaya supaya hati-hati memilih pemimpin. Bagaimana mau memimpin 2 juta orang sementara hanya 40 saja dia tidak bisa bayar bersama. Pesan saya cuma satu, saya minta keadilan untuk kepada masyarakat Tasikmalaya, bantu kami, tolong hati-hati memilih pemimpin. Saya pikir Tasikmalaya punya integritas yang tinggi, Tasikmalaya punya harga diri yang tinggi, Tasikmalaya punya hati nurani yang tinggi. Silakan pilihan ada di depan Bapak Ibu semuanya, diberikan hak kami sebagai pekerja yang harus diberikan pesangon. Hari ini kami meminta keadilan khususnya ke masyarakat Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Apakah masyarakat Tasikmalaya masih menginginkan pemimpin yang begini? Saya pikir sangat konyol sekali Bapak Ibu. Kalau hanya 40 orang tidak diberikan pesangon, bagaimana memimpin 2 juta orang di Kabupaten Tasikmalaya? Banyak dari seorang Haji Imam Mahfud diberikan sesuai ketentuan yang ada, tidak lebih dan tidak kurang. Lebih dan kurangnya mungkin kami bisa men-share teman-teman data-datanya, kami pun bisa publish data-datanya, dan kami pun sebelumnya sudah berbicara langsung dengan Bapak Haji Ismail Mahfud. Jadi tidak ubuk-ubuk di sini untuk mempublikasi keputusan pengadilan, tapi kami sudah konfirmasi di tanggal 26 dan beliau tidak memberikan apapun, hanya memberikan kami, saya ada titipan uang, silakan diambil ke kantor Trans Batavia sebesar 500 juta. Sakit hati saya, bukan masalah uang, tapi ini masalah keadilan. Hak kami sesuai undang-undang, kami tempuh sesuai ketentuan undang-undang, sesuai peradilan yang ada di Indonesia, dan itu pun sudah diputuskan menang hanya di atas kertas. Kami pun tidak diberikan. Korbannya sudah ada 2 orang yang meninggal. Nah, itulah yang kami rasakan sekarang. Agar sampai saat ini kami meminta keadilan untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk hati-hati memilih pemimpin. Bayangin hanya 40 saja dia nggak bisa direksi, apalagi 2 juta orang yang memimpin. Tidak layak menurut saya untuk dijadikan calon pun tidak layak, apalagi dijadikan bupati di Tasikmalaya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan saya berikan waktunya. Berupa laporan pidana kepolisian, hanya itu saja. Upaya hukum lebih tinggi lagi sudah inkrah, Pak, sudah keputusan hukum yang tetap. Bang, rata-rata berapa? Itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Sudah pada lama ya? Sudah pada lama. Sudah pada lama. Sampai jadi Ajis masih menjabat direktur utama. Sampai saat ini Ajis masih menjabat sebagai direktur utama. Kata beliau melalui pengacaranya tadi pagi saya telepon, dia sebenarnya sudah mengundurkan diri, tapi saya punya catatan di Dekumham bahwa beliau masih sebagai presiden direktur atau direktur utama perusahaan itu. Jadi kalau dia katakan mengundurkan diri, saya pikir itu konfirmasi sepihak. Saya sudah lacak datanya, nanti kita bagikan hasil lacakan saya dari Dekumham. Nah, ini Haji Ismail Mahfud sebagai direktur. Rohiman, masya Allah. Emang kita ini fakir miskin, Pak, kita bekerja loh, mati-matian untuk beliau. Tapi ya begini, PPD ada yang bekerja di Steady Safe, ada yang bekerja di Metro Mini. Jadi perusahaan Trans Batavia ini perusahaan yang dibuat oleh pemegang saham itu ada Mayasari, ada Steady Safe, ada PPD. Jadi mereka dipekerjakan, dipindahkan ke PT Trans Batavia ini untuk melayani Transjakarta tadinya di tahun 2016. Jadi karena ada perubahan gubernur, katanya PT-nya ini sendiri tidak dilanjutkan oleh Jakarta, sehingga PT ini dibubarkan. Tapi menurut saya kurang ajar juga, karena mereka juga buka PT baru untuk ambil proyek yang lain. Jadi kayak modus, begitu sudah nggak dipakai dibuang, begitu nggak dipakai dibuang.
karyawan ini semua 40 ada dari supir, ada dari teknisi, ada yang dari security, ada yang administrasi. Tapi rata-rata mereka dibuang. Jadi direkrut baru lagi supaya pesangonnya jadi nol. Nah itu modus lah menurut saya yang tidak pernah diungkap selama ini. Penyitaan. Nah, tapi kondisinya sebelum saya pengajuan penyitaan, saya harus sisir dulu harta yang ada. Entah itu rekening, entah itu harta berjalan atau tidak berjalan, tanah maupun aset, basket atau apa. Ternyata ketika saya lakukan penyitaan, rekening sudah diblokir, tapi yang memang ada uang, saya nggak tahu berapa. Yang menurut Pak Ajis kemarin uangnya ada 500 juta, saya nggak tahu. Tapi untuk aset yang lain itu sudah tidak ada lagi. Bus-bus itu sudah diambilin, saya nggak tahu. Itu inventarisnya yang disembunyikan saya nggak ngerti, karena saya nggak dapat data sampai saat ini. Kalau aset tanah tidak punya. Jadi aset-asetnya sendiri yang atas nama perusahaan yang bisa kontaknya gitu. Iya, kecuali rekening. Setelah berbulan-bulan, 2 bulan setelah somasi bulan 9, saya ingin ketemu Pak Haji. Saya sampaikan surat baik ke rumahnya maupun surat ke partainya juga saya sampaikan sebagai partai pengusung, tapi sampai saat itu saya tidak ada konfirmasi. Saya akhirnya memberanikan diri datang sendiri ke rumahnya dengan teman-teman ini. Akhirnya alhamdulillah jam 9:30 kita ditemui. Dan keluarlah kata-kata itu saya bawa tahu. Saya dalam posisi tidak sebagai presiden direktur. Saya sampaikan presiden direktur, Pak. Oh, masalah hukum saya nggak tahu. Coba bicara dengan lawyer saya, namanya Pak Tio. Nanti saya share ke Bapak-bapak juga lawyer. Silakan konfirmasi biar berimbang beritanya. Dia bilang ya menurut kami, tapi buktinya Pak ada di Dekumham yang nggak bisa bicara. Ya datanya ada di saya. Di Dekumham dia masih tercatat sebagai presiden direktur. Orang diri semuanya. Dan itu tadi saya tanya, udah Bapak pilot aja katanya. Lah ngapain saya pilotkan? Kalau saya pilotkan kamu yang senang. Kamu tidak punya tanggung jawab lagi. Sementara harta kamu pun nggak ada. Kecuali kamu punya banyak harta bisa saya pilotkan. Sebenarnya ada buatan politik. Karena kami Pak mencari keadilan ini dari mulai 2018, 2019, 2020. Saya somasi itu 2019 bulan 9. Sebelum ada pilkada itu, belum ada pilkada. Akan melaporkan kepolisian pasti. Yang pertama, karena ada upaya, ada putusan pengadilan yang dia tidak indahkan. Artinya kan dia, saya lupa, tapi nanti saya coba cek. Artinya dia sudah sebagai presiden direktur tidak mengindahkan putusan pengadilan ataupun bisa penipuan penggelapan. Artinya itu kan hak saya Pak 2,8 M. Kalau kamu nggak bayar ya itu utang-utang atau enggak Bapak penipuan penggelapan. 378. Dadang Suwendar, Aliansi Pewarta Giat Tasikmalaya melaporkan.